Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adiansa, NIM 2130304107. Saya selaku moderator kelompok kedua. Yang kami hormati ibu dosen dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat kasih karunia-Nya hingga kita bisa membuat video presentasi ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk presentasi saya serahkan kepada teman-teman. Nama saya Nadia. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah. Perkenalkan, nama saya Narumitriana. Saya Herlianto. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikransyah. Saya Muhammad Sutoyo Pratama. Perkenalkan, saya Nafita Sari. Saya Nabilois Darfi Hasan. Untuk dapat meraih kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang. Telah diketahui bersama bahwa bahasa Indonesia yang kita gunakan saat ini berasal dari bahasa Melayu. Ada beberapa alasan yang menyebabkan diangkatnya bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia, di antaranya bahasa Melayu, bahasa yang dipergunakan sebagai alat komunikasi sosial di antara orang-orang yang berlainan bahasanya di Indonesia. Jauh sebelum bahasa Indonesia ada dan digunakan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara di Indonesia, bahasa Melayu sudah terlebih dahulu menjadi alat komunikasi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya prasasti pada zaman Kerajaan Sriwijaya, Talangtuo, Palembang yang berangkat tahun 684, dan prasasti di Kota Kapur, Bangka Barat, dan prasasti Karangbrahi. Alasan lain yang menyebabkan diangkatnya bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia adalah kesederhanaan sistem bahasa Melayu yang tidak memiliki tingkatan, tidak seperti bahasa Jawa yang memiliki tingkatan seperti karma, karma madya, dan ngoko. Bahasa Melayu tidak mengenal sistem tingkatan seperti itu, dan itulah sebabnya bahasa Melayu juga mudah untuk dipelajari. Alasan lain yang menyebabkan diangkatnya bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia adalah kesanggupan bahasa Melayu untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan. Dalam arti yang luas, kesanggupan ini dibuktikan dengan keberadaan bahasa Melayu yang merupakan alat perhubungan antar orang-orang yang berlainnya bahasa di Indonesia. Sebagai alat perhubungan tersebut, bahasa Melayu telah mampu membuktikan kemampuannya dalam menerjemahkan segala perilaku dalam bentuk-bentuk budaya yang ada di Indonesia, sehingga mereka yang berada di luar wilayah kebudayaan Indonesia pun dapat memahami segala bentuk dan perilaku yang ada di Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Melayu menyebar dan berkembang secara cepat. Bahasa Melayu juga dijadikan sebagai bahasa Nusantara. Berkembangnya bahasa Melayu bersamaan dengan berkembangnya agama Islam. Bahasa Melayu mudah diterima masyarakat dan dijadikan bahasa penghubung antar suku, antar pedagang, dan antar pulau. Lama-kelamaan bahasa Melayu dipakai di wilayah Nusantara. Dalam perkembangannya, bahasa Melayu dipengaruhi oleh budaya Nusantara. Bahasa Melayu mulai menyerap beberapa kosakata dari antar negara dan antar bahasa, seperti bahasa Sanskerta, Arab, Persia, dan Eropa. Kemudian muncul berbagai variasi dan berbagai dialog dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu ini mendorong tumbuhnya rasa persatuan dan rasa persaudaraan antar bangsa. Rasa persaudaraan ini menjadikan inspirasi kepada pemuda Indonesia yang menggelar Rapat Pemuda pada tahun 1928. Peristiwa itu membuat perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Sekarang bahasa Indonesia dipakai sebagai berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Dilansir dari kompas.com tanggal 9 bulan 10 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia. Salah satu poin dalam Perpres itu, Presiden, Wakil Presiden, dan penjabat negara menggunakan bahasa Indonesia saat berpidato baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pada pasal berikutnya diatur penggunaan bahasa yang lebih rinci. Di dalam negeri,
Presiden, wakil presiden, dan penjabat lain wajib berbahasa Indonesia, baik di forum nasional maupun internasional. Sementara itu, peraturan mengenai pidato resmi di luar negeri juga mengatur hal-hal yang sama, baik yang wajib menggunakan bahasa Indonesia. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Lambang kebanggaan kebangsaan, mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Alat perhubungan antar warga, antar daerah, antar budaya. Masyarakat dapat berhubungan satu dengan yang lain. Lambang identitas nasional, harus memiliki identitasnya sendiri sehingga serasi dengan lambang kebangsaan yang lain. Alat pemersatu suku, budaya, dan bahasanya, memungkinkan keserasian di antara suku-suku, budaya, tanpa harus menghilangkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Sedangkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi di antaranya: A. Bahasa resmi kenegaraan. Maksud dari bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan bahwa bangsa Indonesia dipakai di dalam kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan seperti upacara peristiwa dan kegiatan kemerdekaan, baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. B. Bahasa pengantar dalam pendidikan. Bahasa Indonesia memiliki fungsi vital di dunia pendidikan di Nusantara ini, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. C. Alat perhubungan pada tingkat nasional. Dalam hal ini, bahasa Indonesia dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas, dan bukan saja sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar suku, melainkan juga sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang sama latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. D. Alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Di dalam hubungan ini, bahasa Indonesia adalah salah satu alat yang memungkinkan kita membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga bahasa Indonesia memiliki ciri-ciri dan identitasnya sendiri yang membedakannya dengan kebudayaan daerah. Teman-teman, kita telah mendengar pemaparan materi dari kelompok 2 yang luar biasa. Kita boleh applause untuk kita semua. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Bila kita taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.